Yesus panggil katong semua, mau hidup saling mengasihi, melayani satu dengan lain. Sio Alessandro, mari juang hidup dalam
Dan kiranya Tuhan Yesus Danke. There's only one thing that I long for when I reach my home on high, to see my Jesus in his glory and to reign with him on high. I'll be so glad to see my Father who has gone on to that land. Oh, but I long to see my Jesus and by his side to stand. Without a father, without a mother, I'll have to make this journey by myself. Oh, sometimes heartaches and valleys, so many sorrows. I have known, but I know my Lord will all be gone to that mansion sky.
in the sky, and I shall reign with him forever in the sweet home by and by, by and by. So many times my heavy burden had borne into my knees, but then I pray, oh blessed Jesus, won't you help me if you please? And he would hasten to my rescue. I know, Lord, have to cry, so I'll keep my Savior with me on my journey to the sky. Well, the Father, I have to make this journey by myself. Sometimes so many journey to the sky. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terbatas kuasa Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Mujizat nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Mujizat itu nyata. Kuasa-Mu yang sempurna. Mujizat itu nyata. Roh-Mu ya Tuhan. Aku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata.
para penil choir hadir di Burake patung Yesus di Tanah Toraja pada tanggal Minggu 14 Agustus 2022. Selamat dunia, ayo jujaro, deng mungare, awela apalaye, padang cie, puji Tuhan dan selamanya, padang cie, puji Tuhan, ayo jujaro, mungare, apalai, arikae, puji seumur hidupku, badan puji Tuhan, teruslah penebus manusia, Alleluia pasti, puji Dia sekarang dan selamanya. Ayo jujaro, mungare, apalai, arikae, lah puji seumur hidupku. Mari badonci ramde, hey, donci, katong badonci, terus selamanya. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku.
dalam tanganmu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semua yang indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Hatiku terasa bimbang, penuh kekhawatiran kan hari esok yang
belum ada kepastian. Namun firman Tuhan memberiku kekuatan. Jangan kau khawatirkan hari esok, aku besertamu. Sedangkan burung di udara tetap dipeliharanya, apalagi kita manusia, insan ciptaan Tuhan yang termulia. Firman Tuhan memberiku kekuatan. Jangan kau khawatirkan hari esok, aku besertamu. Sedangkan burung di udara tetap dipeliharanya, apalagi kita manusia, insan ciptaan Tuhan yang termulia. Sedangkan burung di udara tetap dipeliharanya, apalagi kita manusia, insan ciptaan Tuhan yang termulia.
Sebab kemenangan ada di dalam Dia. Maka sembuh semuanya pasti akan ditambahkan. Hendaklah kamu
ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, jujur kadang ku tak sanggup melewati semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Engkau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan, 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 lagu pengharapan
Tuhan
janjimu, engkau selalu bersama-samaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku menang lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, aku tak pernah sendiri, selalu baik kau di hidupanku, bahkan di dalam api pun Tuhan menyembahmu, menyembahmu. Tuhan menyembahmu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Kasih yang terindah, kasih yang
selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Danke banyak.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Mengawali kebaktian syukur HUT ke-87 Gereja Protestan Maluku saat ini, Selasa 6 September 2022, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian syukur ini akan dilayani oleh Pendeta TH Tetelepta dengan panduan tata kebaktian HUT ke-87 Gereja Protestan Maluku. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari Filipi 4 ayat 2 sampai 9. Ketiga, kepada jemaat akan kami bacakan pesan gembala HUT ke-87 Gereja Protestan Maluku. Pesan Gembala hari ulang tahun ke-87 Gereja Protestan Maluku. Kepada semua pelayan dan warga jemaat GPM di Maluku dan Maluku Utara, salam kasih dalam Kristus Tuhan dan Kepala Gereja. Sungguh kami bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, karena saudara-saudaralah yang telah memelihara iman di dalam persekutuan gereja kita, Gereja Protestan Maluku. Warisan iman yang ditanam para sendeling dan para guru Injil sejak 417 tahun lalu benar-benar ditumbuhkan Tuhan, dan GPM adalah buah dari benih yang tumbuh itu. Dan di kebun Tuhan sampai saat ini terpelihara utuh 595.351 jiwa dari 143.501 KK pada 766 jemaat dalam 34 klasis yang hidup dan melayani sepanjang pulau-pulau nan kaya dari Tifure, Mayau, Batang, Duo, Maluku, Keheraha sampai ke Ustutun di Maluku Barat Daya. Saudara-saudara yang kami kasihi, syukur 80 tahun kemandirian Gereja Protestan Maluku ini kita rayakan dengan tidak boleh melupakan dalam doa dan bantuanmu saudara-saudara kita, warga jemaat GPM Kariu yang kini harus hidup bersama di negeri gandongnya Aboru akibat konflik 26 Januari 2022 yang lalu. Kami berterima kasih karena saudara-saudara juga sudah mendukung melalui pelayanan diakonia dan pelayanan kasih yang tulus murni. Mari kita doakan agar masalah yang mereka alami dapat terselesaikan. Mereka dapat kembali ke negerinya. Untuk hal ini kami hendak berpesan, hentikanlah panas hati dan dendam, syukurilah berkat yang Tuhan beri di atas tanah negeri kita. Tetaplah memelihara perdamaian orang basudara di Maluku dan Maluku Utara. Solidaritas yang sama pun hendaknya ditujukan kepada semua orang yang mengalami berbagai bencana alam di Maluku dan Maluku Utara, dan yang masih mengalami berbagai tindak ketidakadilan, kekerasan, pelecehan seksual, terutama perempuan dan anak-anak di antara kita. Maka marilah kita hidup saling mengasihi, menghormati dan memelihara kekudusan, sebab Tuhan yang memanggil kita adalah kudus. Rekan-rekan pelayan khusus, tuagama dan pengasuh, pengurus wadah dan organisasi, serta semua badan pembantu pelayan GPM yang kami kasihi. Ada tertulis dalam Alkitab, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik dari korban Kain. Karena iman juga para sendeling, guru jemaat, guru Injil, para pendeta, penginjil emeritus, tuagama, pengasuh SMTPI, pengurus wadah dan organisasi, dan badan pembantu pelayan gereja lain sudah melayani di masa-masa pelayanan mereka pada tahun-tahun terdahulu. Mereka rela kehilangan harta milik dan ada yang menjadi martir di masa-masa penginjilan oleh karena berbagai hal dalam situasi sosial politik dan kondisi cuaca di alam laut pulau ini. Di tanah Papua dan Timur masih terawat dengan baik kuburan para guru Injil dari Maluku.
Dan nama-nama mereka menghiasi sejarah iman saudara-saudara kita di sana. Mereka telah menunjukkan kebaikan hatinya, sebab sambil memberitakan Injil, mereka membangun peradaban kemanusiaan dan pencerdasan masyarakat di pedalaman dan pelosok. Injil yang memanusiakan manusia menjadi visi yang kuat bagi mereka di masa yang serba sulit. Itulah pelajaran iman. Jadi bagi kita yang melayani, marilah kita tunaikan panggilan kita seturut iman di dalam Kristus. Layanilah jemaat dengan hati penuh sukacita dan sukarela. Penuhilah panggilan pelayananmu dengan tidak berjemu-jemu dan bersungut-sungut, dan lakukanlah semuanya itu sesuai panggilan dan pilihanmu oleh Kristus yang memberi kepada kita segala kuasa dan karunia-Nya. Kita adalah hamba-hamba yang lemah dan terbatas, maka mintalah tuntunan Roh Kudus supaya kita tidak melakukan apa yang salah, baik terhadap ajaran gereja, peraturan kegerejaan, etika pastoralia, maupun hukum yang berlaku dalam berbangsa, dan lebih lagi agar kita kedapatan takut Tuhan dan taat pada firman-Nya. Saudara-saudara warga jemaat GPM yang kami kasihi, syukurlah dan bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Itulah tema syukur 87 tahun Gereja Protestan Maluku hari ini. Melaluinya kami hendak berpesan kepada saudara-saudara. Pertama, rayakanlah syukur dan sukacita itu dalam hidup kita setiap hari. Kebaktian sukacita kita seperti yang terjadi hari ini akan menjadi kebaktian gereja sepanjang masa setiap 6 September. Karena akta iman yang menandai lahirnya gereja itu terjadi dalam kebaktian jemaat. Itulah sebabnya Gereja Protestan Maluku adalah persekutuan keluarga Allah yang kudus. Persekutuan yang tidak mudah diputuskan, tidak mudah dipisahkan, tidak mudah dihancurkan, sebab kita bersatu dalam keesaan Allah Tritunggal. Kedua, berbuat baiklah dalam hidup sehari-hari dimulai dari dalam keluarga. Suami istri harus menunjukkan kebaikan satu sama lain, demikian pun orang tua anak dan kakak adik. Perluaslah itu dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat. Jadilah teladan iman dalam keluarga dan jangan berhenti perkataan firman Tuhan. Ketiga, tunjukkanlah kemurahan hatimu dalam saling menolong dan membantu, sebab semua itu dikehendaki Tuhan kepada kita. Sambil melakukan semua itu, kita sudah memberitakan Injil dan menjadi teladan dalam berbuat baik kepada sesama dan semesta ciptaan Tuhan. Dan ingatlah, semua orang yang telah bermurah hati kepada kita, termasuk mereka yang selama hidupnya telah memberi teladan dan nasihat sesuai firman Tuhan, untuk kita turuti dan contohilah gaya hidup mereka, karena mereka melakukan semuanya itu sebagai hamba-hamba Kristus. Keempat, teguhlah dalam doa dan nyatakanlah kebaikan hatimu dengan berkata adil dan jujur. Dan bimbinglah anak, remaja, dan orang-orang muda supaya mereka teguh dalam pendirian imannya di dalam Kristus. Kelima, berlakulah bijaksana kepada semua orang dan pada tiap tugas kerja dan pelayanan kita. Karena itu, mintalah hikmat dari Tuhan untuk terus membimbing kita melakukan apa yang baik di setiap tantangan dan dinamika zaman ini. Kami berdoa, semoga Allah di dalam Kristus meneguhkan iman kita dan tangannya menolong kita melaksanakan tugas dan menuntun dan menyiram di hamparan laut dan pulau sepanjang Maluku dan Maluku Utara. Kita menjadi gereja yang tetap berakar dan bertumbuh di dalam Tritunggal Allah demi kesaksian dan pelayanan di Indonesia dan di bumi sebagai sakramentum Tuhan. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Pertama Korintus 3 ayat 6. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku. Pendeta SI Sapulete Sekretaris Umum, Pendeta ET Mas Paitela Ketua.
Keempat, nyanyian persiapan kebaktian pelengkap Kidung Jemaat nomor 2. Demikianlah warta jemaat minggu hari ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mulia namanya. Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dan anak-anak yang beta kasihi dan cintai dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, yang telah menuntun kita semua dan Gereja Protestan Maluku sampai hari ini, diperkenankan untuk memperingati ulang tahun kelahirannya yang ke-87. Salam. Marilah kita berkebaktian dengan berpedoman pada liturgi yang ada. Hanya oleh pertolongan Allah, Bapa Pencipta, kasih Kristus Penyelamat, dan Roh Kudus, kita membangun diri di atas dasar iman yang suci. Tuhan mengenal segala kepunyaannya, dengan sukacita kami datang ke hadirat Tuhan. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara sekalian. Damai sejahteranya menyertai saudara juga. Marilah dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, serta disertai sukacita, kita ungkapkan perasaan syukur kita. Jemaat kekasih Kristus, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah bergembira dan bersukacita, hai warga jemaat GPM kategorial TNI Angkatan Darat Menial Bentas. Haleluya, karena 80 tahun namanya, Tuhan masih menyertai Gereja Protestan Maluku. Seperti mata para hamba laki-laki yang memandang kepada tangan tuannya, demikianlah kami memandang kepada Tuhan, sumber kekuatan bagi laki-laki GPM. Seperti mata para hamba perempuan yang memandang pada tangan nyonyanya,
Demikianlah kami memandang kepada Tuhan yang mengasihi kaum perempuan GPM. Olehnya, kita semua dikuatkan untuk tetap teguh menjadi gereja yang memberitakan rahmat Tuhan dan mengerjakan keselamatan bagi dunia. Ya, karena kami adalah gereja yang bersekutu, bersaksi, dan melayani. Sebagai warga gereja senior, kami melihat bahwa meski berat pergumulan gereja, namun GPM telah menjadi gereja yang terus membarui dirinya seiring perkembangan zaman. Bersyukur sebagai angkatan muda gereja Protestan Maluku, anak kandung GPM yang dibentuk bagaikan anak-anak panah di tangan pahlawan. Berbahagialah kami yang terpanggil untuk turut mengasuh dan mengasah anak-anak GPM dan membuat penuh tabung panah itu. Segala puji dan hormat bagi Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Biarlah kemuliaannya tetap untuk selama-lamanya. Marilah kita lantunkan pujian PKJ 14, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan samanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan samanya. Jemaat disilakan duduk. Marilah saudara-saudaraku, dalam iringan instrumen ini, masing-masing orang menyadari dirinya, kelemahan dan dosa-dosanya, dan kita merendahkan diri di hadapan Allah sambil mengingat dosa-dosa itu, termasuk kesalahan dan dosa terkait langsung dengan pelayanan gereja di Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Piniel Benteng Atas. Marilah dengan kesungguhan hati masing-masing kita mengaku di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan daripadanya.
Ya Tuhan, ya Allah kami, di hadapan-Mu kami mengaku kesalahan dan dosa-dosa kami. Kasihanilah kami dan ampunilah dosa salah kami. Jemaat menyanyi nyanyian GPM 50, Tuhan ampunilah. Ya Tuhan, selaku gereja, kami pun mengaku bahwa dalam kehidupan persekutuan sering terjadi perselisihan antar sesama saudara. Begitu juga pelayanan yang seharusnya dilakukan dengan sukacita, sepenuh hati, tulus dan setia, masih sering diwarnai oleh keangkuhan, kemalasan, dan kepentingan-kepentingan pribadi kami yang menodai kekudusan-Mu. Ampunilah kami Tuhan, kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini. Kita kembali lantunkan lagu nyanyian GPM 51, Tuhan Kau Tahu. Dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa bagi saudara-saudari yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa-dosa saudara dan penuh penyesalan. Maka anugerah Tuhan tiada pernah habis-habisnya. Firman-Nya, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Mazmur 84 ayat 12. Kita aminkan pengampunan dosa ini dengan menyanyi dari nyanyian GPM 260. Bernyanyilah, pujilah Tuhanmu. Bersujudlah di hadapan-Nya,
Disilakan berdiri. Bagi semua kita yang telah dijamin pengampunan sebagai anugerah Tuhan, wajib mendengar petunjuk hidup baru yang akan menuntun kehidupannya supaya hidupnya berkenan kepada Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh rahmat Allah, dengarkanlah petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Alkitab. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Efesus 5 ayat 8b dan 9. Kita sambut menyanyi nyanyian GPM 299, Hidup Penuh Kasih. Silakan duduk. Selanjutnya kita akan mendengar pujian dari sektor Melati, vokal grup sektor Melati, dilanjutkan paduan suara sektor Kenanga. Disilakan.
Mari semua orang yang pun tanggungan Siapa Yesus panggil, katong semua datang Lonceng gereja subah bunyi Jangan ale tunggu lama-lama Jangan pasti dan dunia pusana Sadikilah Yesus mau datang Mari jua sioga dongeng Yesus tunggu Buka hati terima Yesus Tinggal dalam aturanmu hidup Cuma dalam Tuhan Yesus katong selamat Cuma dalam Tuhan Yesus katong selamat dan dongeng Katorang bawa hati for Tuhan
satukan katong dengan kasih. Basudarae, dalam kebaktian hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-87 ini, kita akan membaca dan mendengarkan Sabda Kristus yang terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Filipi 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Dan pembacaan melalui bahasa Melayu Ambon. Sebelum kita membaca
firman Tuhan. Jemaate mari ketong mohon Roh Kudus. Ketong berdoa. Tuhan Allah, Bapa di sorga, di pagi ini Tuhan kami akan membaca firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus bagi kami Tuhan, agar firman yang kami baca, kami mampu mengerti dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Amin. Filipi 4 ayat 2 sampai yang ke-9. Demikian bunyinya. Paulus pun nasihat-nasihat laste par jemaat Filipi. Sio Eudia deng Sintike, beta minta paskali dari kamong dua, jang baku melawang. Kamong dua musti satu hati, tagal kamong dua sama-sama percaya Tuhan. Lasu sunggos, ale tu beta pung tamang yang selalu batamang beta kerja par Allah. Beta minta ale tolong dong dua, perempuan tu biar dong dua satu hati. Barang dong dua tusu kerja keras sama-sama deng beta par kasih tahu Allah pung kabar baik par orang-orang. Clemens deng orang-orang lain juga sukerja sama-sama deng beta macang deng dong dua perempuan itu. Allah sutulis dong pung nama-nama di untua pung buku yang isi nama-nama orang yang nanti hidup terus-terus deng antua. Basudara semua, kamong pung hati musti paling senang terus tagal kamong satu hati deng Tuhan. Beta ulang satu kali lagi, kamong pung hati musti paling senang. Kamong musti kasih unjuk par semua orang kalau kamong tu pung hati baik. Ingatan, seng lama lai Tuhan Yesus su mau datang kembali. Jang kamong pung hati susah soal apa sah. Mar kamong musti sombayang, angka hati par Allah soal semua yang jadi dalam kamong pung hidup. Lah bilang apa yang kamong perlu, deng minta dangke dari untua. Kalau kamong bikin begitu, Allah nanti bikin kamong pung hati damai. Damai itu yang nanti jaga kamong pung hati dan pikiran tagal kamong susatu hati dengan Yesus Kristus. Orang-orang juga nanti seng habis pikir mengapa sampai kamong pung hati damai begitu. Jadi basudara kamu mesti pikir terus semua yang ada pengguna. Semua yang ada pengguna itu, semua yang betul, semua yang pantas par orang taruh hormat, semua yang sama dengan Allah pun mau, semua yang seng bikin kamu berdosa, semua yang bikin orang pun hati senang, dan semua yang pantas par orang puji. Kamu mesti pikir semua tu terus. Lalu apa sah yang beta su kasih belajar par kamu, dan apa sah yang kamu su terima dari beta, kamu mesti bikin akang. Begitulah dengan apa yang kamu su dengar dan lihat dari beta. Kamu juga mesti bikin akang baik-baik. Kalau kamu bikin begitu, Allah yang kasih damai par orang-orang tu nanti jaga kamu terus. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Selanjutnya disilakan paduan suara sektor dahlia.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang hari ini datang dalam kebaktian ucapan syukur ulang tahun Gereja Protestan Maluku berkenan dengan setahun bertambah usia gereja ini menjadi 87 tahun. Hari Minggu kemarin ya, diadakan pencanangan Pekan Bina Keluarga Gereja Protestan Maluku di bawah sorotan tema Takutlah akan Tuhan, seisi rumahmu diberkati. Syair lagu yang baru dinyanyikan paduan suara Sektor Dahlia mengingatkan kita tentang kehidupan yang takut Tuhan itu. Mengapa mesti takut Tuhan? Karena siapapun saudara, dembeta, apapun pangkat, jabatan, kedudukan, gelar, titel, harta dan kekayaan, semua seng akan mampu bertahan hidup kalau Tuhan seng sayang dan memberikan kehidupan itu. Apapun yang saudara dan beta berusaha untuk mengumpulkannya sebanyak-banyaknya, tak akan pernah memberikan rasa sukacita, damai sejahtera, dan bahagia. Kalaupun ada, sifatnya sementara saja. Mungkin bagimu, bagiku, bisa. Tapi belum tentu bisa bagi anak cucu keturunanmu. Tema Pekan Bina itu takut akan Tuhan, seisi rumahmu diberkati. Seminggu, bahkan ada lebih seminggu sebelum itu, banyak yang melakukan kegiatan-kegiatan menyambut HUT GPM yang ke-87. Kemarin ada satu kelompok turun di beta pembelakang rumah itu, dan mereka mengatraksikan suatu permainan, menutup lubang-lubang supaya bola pimpon itu bisa naik. Yang beta pelajari dari situ, semangatnya luar biasa. Tapi itu sebuah kemustahilan kalau dilakukan. Sebab orang sadiki, lubang banyak, bagaimana tak tutup semua? Dan bagaimana bola pimpon menaik? Kan tidak mungkin. Cuma Tuhan Allah saja yang berkuasa mengangkat itu dari ketidakberdayaan kita bisa. Ya. Oleh kasih sayang Tuhan pula lah Injil dibawa dari Eropa datang ke Maluku, ya. Dari Ambon Lease sampai di Tenggara Jauh, dari Maluku Utara sampai di pulau-pulau terselatan. Bapak Ibu Saudara, bukan sedikit pengorbanan, bukan sedikit penderitaan, bukan sedikit tantangan dan ancaman yang dialami oleh mereka, orang-orang yang kepada mereka Tuhan percayakan untuk membawa Injil ini. Dan tidak sedikit korban kematian dari para pekabar Injil, penginjil, dan juga pendeta-pendeta. Ya. Bayangkan di zaman itu, lebih khusus
dalam rentang 87 tahun. Ya. Ketika GPM mandiri tahun 35, kita masih dalam suasana perang untuk membebaskan diri dari belenggu penderitaan penjajahan. Ya. Tidak sedikit korban di Maluku ini karena itu. Tapi dengan kasih sayang dan kebesaran Tuhan, kita mampu memproklamasikan kemerdekaan 17/8/45. 10 tahun sebelum itu, GPM membebaskan dirinya dan mandiri selaku gereja lepas dari pemerintahan Belanda pada waktu itu. Hari berganti bulan dan tahun sampai pada usianya 87 tahun. Satu bencana berganti bencana yang lain. Ya. Penjajahan, ya, di zaman revolusi, ya, zaman perjuangan kemerdekaan berganti dengan Orde Baru, dengan berbagai tindak kekerasan yang terjadi. Ya. Juga munculnya berbagai musibah, ya, baik itu bencana alam maupun bencana non alam, termasuk pandemi COVID-19. Juga tak bisa kita hindari kerusuhan yang melanda Maluku 1999 sampai 2002 bahkan 2004. Tidak sedikit korban yang berguguran, tetapi gereja Tuhan tetap terpelihara hidup dan ada sampai dengan hari ini. Itu kasih sayang Tuhan yang besar. Dan karena kasih sayang Tuhan yang besar itu, maka Sinode Gereja Protestan Maluku lewat Lembaga Pembinaan Jemaat menyusun bahan khotbah hari ini dengan mengangkat bacaan firman dari Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 9 dengan tema bersyukur, bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bersyukurlah. Beta sanksi bahwa jemaat Pinil Benteng Atas ini semua laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, dari sektor anggrek sampai sektor teratai adalah orang-orang yang merasa harus bersyukur pada Tuhan. Sehingga kalau lonceng gereja berbunyi seperti yang paduan suara melati perdengarkan tadi, mestinya sehingga ada orang sekarang ini di rumah, ya, karena dia sadar bahwa Tuhan Allah pimpin dia, ya. Sampai oras ini, hari ini, ya. Tuhan Allah lah yang melindungi kita, menjaga kita, memelihara kita. Tuhan Allah lah yang kasih berkat-berkat pakai tumpung hidup, ya. Sebab kalau Tuhan tidak melihatmu, tidak mendengar jeritan dan suara permohonanmu, apa jadinya kita? Siapa yang bisa topo diri di dalam topo dada di hadapan Tuhan Allah? Hei, Tuhan, beta nih hebat, beta bisa, beta jago, beta kuat. Sehebat apapun saudara, sepintar apapun saudara, ya, tanpa Tuhan saya nggak ada apa-apanya gitulah. Oleh karena itu mestinya hari ini di sini saat ini, ketika gereja dengan sadar menggelarkan kebaktian syukur ini, ya, dengan menempatkan pagi ini sebagai kebaktian syukur seluruh umat di seluruh gereja, nanti malam hari baru secara khusus organisasi sinode dengan warganya bersama-sama dengan pemerintah untuk bersyukur dalam ibadah syukur ulang tahun. Ini katong harus terima ini dengan sukacita. Sehingga ada ibadah jam 9 pagi seperti ini di sini dan di seluruh gereja dalam jajaran Gereja Protestan Maluku. Harapannya Bapak Ibu dan Beta mau bersyukur pada Tuhan. Adakah sesuatu yang berarti bagimu, bagiku, ya, bagi jemaat kita, ya, dengan adanya api Injil yang dari Eropa datang ke Maluku dan dari Ambon katanya harus dipancarkan ke seluruh tempat. Adakah sesuatu yang berarti?
Kalau Injil itu yang datang dan diberitakan kepada kita, siapa yang mengenal Tuhan? Siapa juga yang tahu kebenaran? Siapa juga yang mengerti tentang keselamatan? Dan ingat baik-baik, Tuhan sudah bilang, pekabar-pekabar Injil sudah memberitakannya. Para pendeta, penginjil, dan utusan-utusan yang lain telah menyampaikannya. Ingat, tadi paduan suara dari 3 paduan suara itu juga ada bilang, Tuhan sungguh datang. Ya. Dalam bacaan firman Tuhan hari ini, Filipi 2 bilang juga begitu. Tuhan sudah dekat. Dan mungkin karena semakin dekat ini, semakin jahat dunia ini. Tapi jangan semakin tertutup hatimu dan pikiranmu. Semakin pemalas untuk datang di sini. Ya. Semakin pemalas untuk menyanyi memuji Tuhan Allah. Ya. Sehingga ada sektor yang tidak hadir dan sektor itu bukan sektor binaan. Beta malu lah dia hadapan Tuhan hari ini. Ya. Tapi saya tahu mengapa. Mudah-mudahan tidak karena yang Paulus temukan dalam jemaat ya itu adalah karena 2 perempuan, Eudia dan Sintike, sama-sama pelayan Tuhan, tapi tidak satu pikiran, satu perasaan, satu hati, satu jiwa, satu semangat. Ya. Dan di jemaat ini ada seperti itu. Antara penatua dan diaken, antara sesama penatua, itu terjadi hal yang seperti itu. Antara jemaat dengan majelis jemaat, dengan pendetanya terjadi hal seperti itu. Tongala muntah. Ya, jika sikap seperti itu, kalian pertahankan. Bagaimana mau hidup berkenan per Tuhan? Ya. Bagaimana rumah tangga dan anak-anak kita mau diberkati Tuhan kalau ketemu hidup yang sama seperti itu? Dan hari ini kita diingatkan secara luar biasa, beta memahami bahwa pergumulan gereja kita luar biasa. Walaupun ada kelemahannya, ada kekurangannya, tapi luar biasa mengangkat bacaan firman Tuhan hari ini. Ya, Filipi pasal 4. Bersyukurlah, ya, sebab Tuhan baik. Ya. Siapa yang bilang di antara saudara dan beta bahwa Tuhan sembaik? Ya. Bukankah karena Tuhan itu baik, saudara dan beta ada sampai oras ini, pagi ini, di sini? Karena Tuhan baik, doamu, doaku, anto dengar dan anto jawab. Walaupun mungkin belum sepenuhnya seperti yang saudara mau. Sebab terkadang katumpu mau begini, Tuhan juga mau yang lain. Ya. 2 perempuan yang dia munculkan di dalam bacaan firman Tuhan hari ini, sama-sama pelayan Tuhan. Sama-sama adu argumentasi. Tapi Paulus bilang, hei perempuan 2, tukar kelakuan. Rubah hidup supaya berkenan per Tuhan. Ya. Itu bagus. Sebagai anak-anak Tuhan ku bertengkar antara pendeta dengan pendeta, antara pendeta dengan penatua, antara penatua dengan penatua dengan diaken, antara pelayan dengan umat, antara sesama umat. Di Pilwata, di Filipi, sama halnya. Di jemaat ini kita dapatkan seperti itu. Mudah-mudahan bukan karena perselisihan membuat hancur semua pelayanan atau membuat tidak bisa maju dan tidak bisa tampil. Ya, mudah-mudahan tidak seperti itu. Jika seperti itu adanya, roba cepat. Karena Tuhan semua datang. Kan 3 paduan suara tadi sama-sama mengingatkan kita, roba cepat. Dan bacaan kita, saudara baca kembali ulang, di sini ditekankan begitu. Waktu Tuhan sudah dekat. Jangan pura-pura sen tahu. Mudah-mudahan Tuhan Allah datang. Katong ada dalam keadaan seperti ini di sini. Atau minimal di rumah, tapi ada sembahyang, ada bersukacita. Ya. Ada kasih sayang, ada kemesraan antara suami istri, orang tua, anak, adik, kakak, saudara dengan satu dengan satu. Tapi jangan dalam permusuhan. Paulus bilang hentikan itu, sensugos tolong hentikan pertikaian itu. Hari ini juga dari mimbar ini, hentikan semua pertikaian dalam jemaat ini. Bangun kembali persaudaraan dan persekutuan antar umat demi keagungan dan kemuliaan Tuhan. Cintailah Tuhan yang karena kasihnya api Injil menyala di Eropa, dibakar di Ambon, dan terpancar ke segala tempat. Tolong pulang baca kembali ulang bacaan firman Tuhan hari ini. Pahami baik-baik. Tuhan menginginkan katong semua selamat.
Tetapi keselamatan juga bukan sekedar hanya karena Tuhan menginginkan. Tapi Anda juga harus menyambut keinginan Tuhan dengan melakukan yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Sangat luar biasa, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebaikan hatimu. Kenapa hati? Karena hati adalah pusat dari segala macam. Hati adalah pusat pikiran, pusat perasaan, pusat emosi, pusat kehendak, pusat keinginan, pusat kemauan, tapi juga pusat rancangan. Kalau hati ini tidak tulus, kalau hati ini tidak berdasarkan kasih, maka hancur segala macam. Karena hati yang tidak benar, hati yang tidak tulus, hati yang tidak punya kasih, maka kalau binatang masih bisa, harimau tidak pernah makan anaknya. Tapi karena hati manusia ini lebih buruk daripada binatang dan dikuasai setan, maka tidak sedikit anak-anak menjadi korban pelecehan orang tuanya. Itu yang terjadi di dunia sekarang ini. Termasuk yang akhir-akhir ini kita dengar tuh apa yang dilakukan kelompok Sambo untuk bawahannya. Luar biasa kehancuran dan kebinasaan. Masihkah akan terus berlangsung? Mutilasi terjadi di Papua. Beta mul badan tawa diri. Dengar semua itu dan pahami semua itu. Mereka tuh sembahyang. Jangan hal-hal seperti itu jatuh menimpa kita. Karena memang katong berbahagia, katong bersuka cita di hari ulang tahun GPM yang ke-87. Tapi ada satu yang tidak pernah suka cita. Mungkin satu itu tidak ada di antara jemaat kita di sini. Siapakah satu itu? Setan. Dan orang-orang yang dipakai setan adalah orang-orangnya juga yang tidak bersuka cita, yang tidak mau bergembira, yang tidak mau bersyukur. Mungkin juga yang tidak mau menyanyi hari ini di sini. Mudah-mudahan tidak. Ya. Karena setan pintar, setan licik, setan adu domba antara pendeta dengan pendeta, pendeta dengan penatua, penatua dengan penatua, diaken dengan diaken, anggota jemaat dengan anggota jemaat, pengurus unit dengan pengurus unit. Ya. Setan adu domba luar biasa setan pekerjaannya. Dan kalau hatimu adalah hati yang bersyukur dan bersuka cita, sangat kecil kemungkinan tergoda oleh rayuan setan. Bersyukur untuk apapun yang kita peroleh, sehingga tidak ada ambisi dan nafsu untuk menguasai lebih banyak. Karena menguasai yang lebih banyak, maka menghalalkan segala cara, termasuk yang mereka lakukan akhir-akhir ini, yang Anda dan Beta lihat sendiri di televisi. Luar biasa. Tapi akhir dari semua kan kehancuran. Ya. Kebaikan hati ya, harus kita nampakkan sehingga orang karena itu memuliakan Tuhan. Kalau hatimu baik, hatimu betul-betul tulus, hatimu betul-betul ikhlas, hatimu betul suci dan kudus, maka pasti sangat kecil kemungkinan terjadi ada suami yang pergi berbulan-bulan sentau pulang ke rumah, disentau jalan pulang. Dia tahu jalan pergi memang betul, luar biasa. Tapi disentau jalan pulang. Demikian pun tidak ada istri yang ketika lakinya pergi tugas, dia bertugas lagi, operasi lagi sendiri. Ya. Jangan tertawa, tapi ini kenyataan. Ya. Jangan-jangan yang kasus-kasus besar ini juga karena itu. Ya. Dan semua ini adalah pertanda akhir zaman sudah dekat. Karena kalau baca Wahyu Yohanes, maka jelas tergambar akan terjadi, dan terjadi. Pertanyaannya, sanggupkah saudara dan Beta menanggung semua itu? Tergantung. Pemahamanmu, penghayatanku. Bahwa sesungguhnya kamu membutuhkan Tuhan. Kalau betul kamu membutuhkan Tuhan, bersyukurlah. Ya. Karena Tuhanmu baik, Tuhanmu ajaib, Tuhanmu luar biasa. Kan kita selalu menyanyi Allah kita, Allah luar biasa. Nah, Allah luar biasa harus disambut juga dengan hati yang penuh sukacita yang luar biasa juga. Dan karena itu tadi kita bilang mestinya hari ini gereja ini penuh tumpah sama orang sampai di jalan-jalan di luar-luar. Lebih banyak yang ada di rumah mengantuk tidur sekarang ini daripada yang datang untuk beribadah memuliakan Tuhan di ulang tahun GPM yang ke-87.
Tuhan melihat. Dalam liturgi tadi dikatakan bahwa Tuhan mengenal segala kepunyaannya. Tuhan mengenal laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, dari sektor anggrek sampai sektor teratai. Tuhan kenal mereka semua. Dan Tuhan tahu hari ini mereka sedang mengapa dan bikin apa. Begitu. Mudah-mudahan dengan mendengar firman Tuhan ini, ya, atau meraih kehidupan pribadi, keluarga, dan rumah tangga, ya, supaya hidupmu, hidupku, hidup seisi rumah tanggamu, kamu dan anak cucu keturunanmu kini dan ke masa depan akan selalu berkenan dan diberkati Tuhan. Amin. Vokal grup laki-laki Mawar Saron disilakan memperdengarkan kidung pujiannya. Apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang terdapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan, kan ku beritakanlah, kan ku sampaikan kabar baik bagi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, dan pembebasan bagi orang yang ditawan, yang terdapat penglihatan, yang tertindas
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah berita yang harus kita beritakan bagi dunia. Itulah kebaikan hati yang harus kita tunjukkan bagi dunia ini. Mari sebagai respons dari pemberitaan firman dan nyanyian yang baru kita dengarkan itu, kita menyanyi nyanyian GPM 300. Bait yang pertama, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Marilah Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dalam persekutuan dengan semua orang percaya di seluruh dunia, beta undang sama berdiri. Dan mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk. Paduan suara Peniel Choir dipersilakan memperdengarkan kidung pujiannya.
Kita belum mau mengucap terima kasih, nanti selesai semua. Kini diberi kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur. Dan saat persembahan diberikan, kita akan iringi dengan menyanyi nyanyian GPM 166, Ayo Bawa Persembahanmu. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur
sebagai tanda syukur kita atas kasih dan penyertaan Tuhan bagi kita dan bagi GPM di usia yang ke-87 tahun. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyi nyanyian GPM nomor 166, Ayo Bawa Persembahan.
Jemaat, mari kita berdoa. Dalam sukacita bersama di syukur hari ulang tahun ke-87 GPM di hari ini Tuhan, selaku umat-Mu kami telah memberikan persembahan-persembahan syukur kami. Kami menyadari sungguh bahwa semua yang kami terima daripada Engkau Tuhan. Oleh karena itu, berkatilah persembahan syukur di hari ini. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Selanjutnya kita akan mendengar lagu pujian dari vokal grup sektor Anggrek Kids. Yang Shalom, lagu yang akan kami bawakan serupa dengan apa yang tadi disampaikan. Tuhan sudah dekat, Tuhan akan datang, dan oleh karena itu perbanyaklah memuji Tuhan, perbanyaklah berdoa. Kumbaya My Lord by Anggrek Kids.
terima kasih untuk semua paduan suara vokal grup yang Tuhan gerakan hatinya pagi hari ini untuk memuliakannya di rumahnya di ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-87. Karena memahami dan menyadari bahwa Tuhan besar kasih sayangnya. Oleh kasih sayang Tuhan itulah kata semua ada dan terpelihara dalam kehidupan sendiri, kehidupan rumah tangga, kehidupan bersama selaku jemaat dan Gereja Protestan Maluku, di dalamnya jemaat-jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Kodam 16 Patimura. Terima kasih dan banyak-banyak untuk semua. Mari kita ada dalam sembahyang, kita sembahyang. Puji syukur kita persembahkan kepadamu Tuhan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Allah di dalam Kristus Kepala Gereja yang telah memandatkan kepada kami tanggung jawab untuk bersaksi, untuk melayani, dan untuk mempersatukan umat dalam satu persekutuan yang namanya gereja atau jemaat. Mengenang kebesaran dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan dunia, kehidupan kami di Indonesia, khususnya di Maluku. Ketika Tuhan memperkenankan para rasul, para penginjil, hamba dan pelayan Tuhan menghadirkan berita keselamatan, berita Injil itu datang di Maluku ini dan disambut oleh orang tua tetenek moyang kami. Dan yang tidak sedikit menelan korban jiwa dan harta benda para pekawal Injil itu. Tetapi puji Tuhan, api Injil itu telah menyala di Maluku. Lebih dari 87 tahun usia gereja ini. Dan dari Maluku pula lah api Injil itu terus menyala dan menyala sampai di Papua dan di berbagai belahan negeri tercinta ini. Kami ada di hari ini karena kami tahu dan meyakini benar cinta dan kasih sayang Tuhan. Sehingga kami bersukacita. Karena itu, kami hadir dalam rumah ini, dalam kebaktian ini untuk bersyukur. Sebab Tuhan sayang kami semua. Selaku diri pribadi, sebagai keluarga, sebagai persekutuan, unit, sektor, wadah-wadah pelayanan dalam bingkai besar Gereja Protestan Maluku, Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Pinel Benteng Atas, atas kemurahan dan kasih Tuhan yang menyebabkan gereja ini tetap ada. Dan harapan kami tetap akan ada sampai Tuhan Yesus Engkau datang kembali. Alangkah sukacita dan bahagianya ketika Tuhan datang, katong ada dalam keadaan berkebaktian seperti ini. Katong ada dalam keadaan sedang menyanyi, memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Dan biarlah bibir, mulut kami dan lidah kami tidak akan pernah berhenti untuk bersyukur, untuk menyanyi, mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Sadarkanlah kami Tuhan bahwa dalam lagu dan pujian kami setan-setan gemetar ketakutan mendengarkannya. Sebab Tuhan bertakhta di atas puji-pujian. Dan karena itu biarlah semua orang digetarkan hatinya untuk selalu menyanyi dan mau menyanyi kapan saja, di mana saja, ketika dibutuhkan. Terpuji-puji nama Tuhan kami, Yesus. Bapa di surga, di kesempatan ketika kami bisa bersyukur Tuhan karena 87 tahun sudah perjalanan gereja ini.
Mengenang mereka-mereka yang telah mendahului kami, korban-korban pelayanan dan kesaksian. Kami mohon Tuhan bahagiakanlah mereka sesuai janji-Mu. Dan yakinkanlah kami semua yang saat ini masih hidup untuk meneruskan apa yang telah mereka rintis. Para pendahulu, orang tua-tua kami, pekabar-pekabar Injil. Sehingga api Injil menyala di Maluku dan dipancarkan ke seluruh dunia. Bapa di surga, sadarkanlah kami ya Tuhan, supaya kami ada dalam satu semangat menjaga keutuhan jemaat, keutuhan umat, dan berupaya untuk mengangkat, meniadakan segala permusuhan, kebencian, keiri hati, segala kesombongan, yang karenanya seringkali melibatkan di dalam debat, pertentangan, bahkan perselisihan. Seperti nasihat Paulus kepada 2 perempuan di Filipi. Demikianlah kiranya Tuhan, suara nasihat itu bergema di hati dan kehidupan semua kami, jemaat ini, baik perempuan maupun laki-laki, baik orang tua maupun anak-anak, baik pelayan maupun umat, agar kami memahami dan menyadari bahwa kami diutus Tuhan untuk menghadirkan berita keselamatan itu, dan kami harus menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan yang saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi, saling membantu, saling menopang, saling mempersatukan. Di atas berbagai perbedaan suku, budaya, agama, warna kulit, rambut, dan semuanya. Kiranya kami memiliki hati yang mencintai Yesus. Hati yang tetap mau bersyukur dan bersuka cita karena Yesus Tuhan kami. Dan hati yang bergembira dan bersuka cita dan bersyukur itu juga adalah hati yang mau mendukung dan siap melakukan apa yang menjadi kewajiban kami, termasuk kesungguhan kami memutuskan dalam persidangan jemaat tanggungan wajib bagi pembangunan gedung gereja di sektor teratai dan renovasi gedung gereja Jamahan Kasih di RST. Sadarkanlah kami ini semua ya Tuhan, bahwa semua yang kami persembahkan bagi pembangunan gedung-gedung gereja ini tak akan hampa dan sia-sia. Tuhan memperhitungkan semuanya dan melipat gandakan pengembaliannya kepada kami. Dan tidak hanya sebatas kami, anak cucu keturunan kami pun akan mengalami itu. Dan karena itu tepatlah takut akan Tuhan membuat kami dan seisi rumah tangga kami dan anak cucu keturunan kami diberkati. Oleh karena takut akan Tuhan, kami juga dengan sadar memenuhi janji iman kami dalam tajib. Kami juga memenuhi apa yang menjadi kewajiban kami, persembahan syukur perpuluhan jemaat, karena di dalam perpuluhan itu adalah hak Tuhan yang harus kami kembalikan kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kami 99. Kami hanya membawa 1/10 dari yang Tuhan berikan itu kepada Tuhan. Sadarkanlah kami itu ya Tuhan, bahwa semakin memberi akan semakin menerima dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus menuntun kami dalam kehidupan bergereja di jemaat ini untuk merangkai dan membingkai persekutuan di antara kami. Persekutuan sebagai badan pelayan jemaat, persekutuan sebagai majelis jemaat, persekutuan sebagai pendeta-pendeta, para penatua diaken, persekutuan wadah pelayanan, persekutuan umat dan pelayan-pelayannya, supaya kehidupan kami di seluruh sektor dalam jemaat Pinel Benteng Atas ini membawa berkat untuk dinikmati sekarang dan untuk generasi penerus kami. Yakinkanlah kami ya Tuhan bahwa kami semua sedang bergerak menuju pada penggenapan janji Tuhan, pada kegenapan firman Tuhan, bahwa hari Tuhan, hari kedatangan-Mu sudah dekat. Dan Tuhan akan datang menghakimi semua orang
dan semua orang akan dihakimi sesuai dengan perbuatannya. Karena itu biarlah semua orang merasa berbahagia kalau bisa berbuat sesuatu, termasuk hadir dalam ibadah syukur ini dan menyanyi. Terpuji-puji nama Tuhan kami, Yesus. Kami berdoa minta Tuhan Allah Bapa di surga getarkan dan gerakan hati semua orang, terkhususnya majelis jemaat dan para pelayan jemaat di seluruh sektor di Jemaat Pinil Benteng Atas untuk peduli menyukseskan segera pembangunan gedung gereja di sektor Teratai dan Jemaat Kasih sehingga tidak menjadi beban yang tertanggung di dalam kehidupan kami. Ini yang hamba mohon dari semua kami. Kami juga butuh pertolongan Tuhan menggetarkan hati dan menggerakkan hati saudara kami dan siapa saja yang Tuhan mau gerakkan untuk membantu kami menyelesaikan kedua gedung gereja ini. Diberkatilah orang-orang yang dengan sukacita dan senang hati membantu untuk bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan panitia, bersama-sama dengan Tuhan, Bapak Ibu Sihers dan semua. Kami berdoa minta pertolongan dan berkat Tuhan untuk semua yang telah menyatakan kepeduliannya sampai dengan hari ini. Juga ya Tuhan, distribusi material dari Surabaya ya, yang kami percayakan pada Pajar dan Mulyono, yang nantinya minggu depan ini akan ada satu kesempatan lagi ya, untuk mereka menrop dan datang, dan pada akhirnya penyelesaian gedung gereja baru di sektor Teratai bisa dilakukan. Dan kami sangat berharap dan harapan kami kiranya tidak akan sia-sia bersama Yesus yang bangkit, bersama Yesus yang adalah kepala gereja dan punya gereja ini, bersama Tuhan Allah yang punya segala-galanya termasuk harta benda kepunyaan kami. Terpuji-puji nama Tuhan kami Yesus. Ini kami, diberkatilah semua orang yang datang beribadah hari ini. Diberkatilah mereka para penyanyi, paduan suara, vokal grup, pemain keyboard. Ya. Diberkatilah kolektaan, kantoria, ya juga ya Tuhan multimedia, ya semua. Bahkan semua yang dengan senang hati telah datang memuliakan Tuhan dan bersyukur kepadamu bersama-sama dalam persekutuan Gereja Protestan Maluku di ulang tahunnya yang ke-87. Kiranya ya Tuhan Allah, dengan hikmat yang dari Tuhan, Majelis Pekerja Harian Sinode, Majelis Pekerja Harian Klasis, Badan Pelayan Jemaat atau Majelis Jemaat di seluruh jemaat dalam ars Gereja Protestan Maluku lebih dikuasai, dituntun dan dikendalikan oleh Roh Kudus, diberi hikmat dan pengertian sehingga masing-masing tahu apa yang harus dibuat bagi pertumbuhan dan perkembangan gereja ini. Apa yang harus dibuat supaya gereja ini mempermuliakan Tuhan dan seluruh warga jemaat terkhusus pelayan-pelayan Tuhan menjadi berkat bagi dunia ini. Terpuji-puji nama Tuhan kami Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan pemerintah, presiden, wakil presiden, para menteri negara, wakil-wakil rakyat di DPR, DPD, MPR. Kami berdoa menyerahkan juga ya Tuhan Allah Bapa di surga, pejabat negara, Panglima TNI dan jajaran TNI, Kapolri dan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, ya semuanya, pemerintah, provinsi, kabupaten, kota, camat, lurah, semua, bahkan kami semua dalam tanggung jawab sebagai rumah tangga sebagai keluarga, supaya kami menjadi keluarga Allah yang memberi sukacita dan damai sejahtera di lingkup kehidupan bersama, di sektor di unit di jemaat, dan di seantero wilayah Nusantara Indonesia, khususnya Maluku. Kami berdoa meminta lawatan Tuhan hari ini untuk semua yang sakit di rumah dan di rumah sakit. Jamahlah mereka Tuhan, pulihkanlah mereka, sembuhkanlah mereka. Yang berduka cita Tuhan, tenangkan dan hiburkan hati mereka. Yang lemah, lanjut usia, para penyandang disabilitas, Tuhan beri kekuatan dan Tuhan pulihkan mereka semua. Yang susah hati kiranya bisa memiliki pengharapan dan ketenangan batin. Ya semua membutuhkan Tuhan. Anak-anak kami dalam pendidikan dari tingkat PAUD sampai taman kanak-kanak PAUD sampai dengan perguruan tinggi dalam berbagai jenjang pendidikan, Tuhan berkati semua.
yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan, mencari pekerjaan, kami serahkan semua per Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan, jika sungguh-sungguh berharap dan meminta. Kami berdoa ya Tuhan Allah, kiranya ada damai sejahtera di seluruh keluarga, rumah tangga, di sektor dan jemaat, di unit-unit jemaat kategori TNI Angkatan Darat Pindahan Benteng Atas, dan di seluruh ars gereja Protestan Maluku. Terima doa kami yang kami persembahkan saat ini, tidak di dalam nama lain, hanya di dalam nama-Mu Yesus Tuhan, yang telah mengajar kami semua bersama berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, beta undang semua berdiri. Sambil berdiri, katong akan menyanyi lagu Mars GPM. Gereja Protestan Maluku, itu anugerah Tuhan yang terindah, tersebar di pulau-pulau untuk wartakan kabar sukacita. Gereja Protestan Maluku tetap berjuang sebagai api Tuhan untuk memberitakan damai sejahtera Allah kepada seisi dunia. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Itulah moto gereja kita, Gereja Protestan Maluku. Mari kembangkan koinonia, diakonia, marturia, dan ekonomia, tetap bertumbuh dan berbuah. Majulah Gereja Protestan Maluku. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Itulah moto gereja kita, Gereja Protestan Maluku. Mari kembangkan koinonia, diakonia, marturia, dan ekonomia, tetap bertumbuh dan berbuah. Majulah Gereja Protestan Maluku, majulah GPM, majulah GPM, GPM akan maju jika kami semua sehati, sejiwa, sepikir, seperasaan, satu tujuan, bergandeng tangan. Selesai kebaktian ini, selesai berkat, beta dan semua majelis ambil tempat di muka sana itu. Nah, dan semua jemaat kita berjabatan tangan mengucapkan selamat. Jadi semua, sengaja kecuali, semua pendeta dengan majelis, semua ambil tempat di muka sana. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasih, katong sudah mengecap kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan katong dari waktu ke waktu, bahkan sepanjang kehidupan Gereja Protestan Maluku hingga di usianya yang ke-87 hari ini. Tugas kita adalah terus menjadi saksi-saksi Kristus yang tetap setia memberitakan rahmat-Nya dan mengerjakan keselamatannya bagi semua manusia serta ciptaan lainnya
sehingga dunia merasa indah dan bahagia karena ada Bapak Ibu Dembeta, karena ada Gereja Protestan Maluku. Itulah tugas pengutusan kita. Arahkan hati, pikiran, dan segenap kehidupan saudara kepada Tuhan. Terimalah janji penyertaan Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Silakan duduk. Sekali lagi beta minta nanti beta turun dulu dari mimbar, majelis ambil tempat di sana, baru Bapak Ibu keluar. Saat teduh dimulai. Selesai. Bawalah kabar baik dan sukacita ke kehidupan keluarga di rumah tangga masing-masing, di lingkungan unit masing-masing, di dalam sektor masing-masing, di wadah masing-masing. Sebab jika di wadah, di sektor unit ada sukacita, pasti ada kedamaian, pasti ada berkat. Amin.